Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Apakah Yesus Mau? Dan nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Di beberapa renungan firman Tuhan yang sudah lewat, kita sudah banyak kali membahas mengenai iman yang melayakkan kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita perlu terus mempraktekkan kehidupan iman di dalam Tuhan? Jawabannya jelas iya, karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus belajar mempraktekkan hidup yang mengandalkan Tuhan sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan di dalam nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, diceritakan ada seorang yang tubuhnya penuh dengan penyakit kusta, tersungkur di hadapan Tuhan dan memohon. Ada sebuah pernyataan yang unik yang disampaikan oleh orang kusta ini. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dari ucapan orang kusta ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya ia pasti sudah mendengar kabar berita tentang Tuhan Yesus, seorang guru yang tidak hanya berkuasa di dalam pengajaran firman Tuhan, tetapi juga yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan membebaskan orang-orang dari roh-roh jahat. Sehingga ketika Yesus datang ke kota itu, orang kusta ini tidak mempertanyakan kuasa Tuhan Yesus, apakah ia mampu, apakah ia sanggup menyembuhkan keadaannya, tetapi ia justru menggunakan kalimat, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan podcast ini sedang berada dalam keadaan sakit, bahkan ada di antara saudara yang sedang terbaring di tempat tidur, di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang dalam masa pemulihan, atau ada juga yang sedang berputus asa karena vonis dokter penyakit saudara tidak bisa disembuhkan. Sebagaimana penyakit kusta ini juga adalah penyakit yang pada masa itu tidak ada obatnya. Orang dengan penyakit kusta wajib diasingkan. Mereka tidak boleh tinggal di dekat perumahan penduduk. Bahkan mereka harus mengenakan pakaian khusus yang menandakan bahwa mereka adalah orang yang menderita sakit kusta. Ketika mereka melihat orang lewat, mereka harus berseru dengan suara nyaring, "Najis, najis, najis," untuk memberitahu kepada orang-orang itu bahwa ia adalah seorang penderita penyakit kusta. Sehingga orang-orang akan menjauhi atau menghindari dia supaya tidak terjangkit penyakit kusta. Tidak mudah pada masa itu menjadi orang yang menderita sakit kusta. Mereka mengalami yang namanya social distancing dengan orang-orang. Mereka tentunya kesepian, bahkan mereka dipandang hina. Karena penyakit kusta itu identik dengan dosa. Tetapi orang ini menunjukkan imannya. Ia tidak memandang seberapa parah penyakit kusta yang ia alami. Ia hanya percaya, kalau Tuhan Yesus mau, ia pasti disembuhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus mau? Saat kita terbaring lemah, terbaring sakit di tempat tidur, di rumah sakit, dan saudara mulai melihat sakit penyakit saudara ini terlalu berat, bahkan mustahil untuk disembuhkan, belajarlah dari orang yang sakit kusta ini. Ia memandang bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada sakit penyakitnya. Sehingga masalahnya sekarang bukanlah apakah Tuhan berkuasa atau tidak, tetapi apakah Tuhan mau atau tidak menyembuhkan dia. Dan jawaban Yesus ini adalah jawaban juga bagi kita. "Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan aku mau, jadilah engkau dipulihkan." Yesus, Tuhan Allah kita adalah Bapa yang baik,
ia jauh lebih baik dari semua bapa yang ada di dunia ini. Kalau saudara melihat anak saudara sakit, apakah saudara mau ia tetap sakit atau saudara mau ia sembuh? Bapa yang baik di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Ia tahu sakit penyakit saudara dan ia mau saudara disembuhkan. Yang saudara butuhkan ialah iman bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Saya berkecimpung di dalam pelayanan doa, pelayanan kesembuhan, pelayanan pekabaran Injil. Itu ada kurang lebih 13 tahun. Kami pernah mengalami masa di mana hampir setiap hari orang meminta didoakan, disembuhkan, dilayani pelepasan dari roh-roh jahat. Cuma pada waktu itu kita tidak melakukan yang namanya rekam posting, sekalipun kita memiliki kamera, karena kita merasa bahwa kita menerima dengan cuma-cuma, maka kita mau jadi berkat kepada orang lain pun dengan cuma-cuma. Biasanya pelayanan kesembuhan itu banyak terjadi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus. Itu sebabnya kenapa pelayanan penginjilan itu selalu syarat dengan yang namanya kesembuhan dan kelepasan dari roh-roh jahat. Orang yang masih belum percaya Yesus, yang mengalami sakit penyakit, dia cukup dituntun dengan mengakui dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Biasanya dengan seketika itu, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan dan kelepasan yang sejati. Karena firman Tuhan jelas berkata, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus tidak ada kutuk. Dan kelepasan yang sejati itu ialah saat orang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa untuk melepaskan dan menyembuhkan hidupnya. Pelayanan kesembuhan itu bukan pelayanan yang eksklusif punya seseorang. Karena firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tidak dikatakan bahwa di sini hanya pendeta atau pastor, tetapi semua orang percaya. Ketika saudara sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, menjadi orang percaya, maka kuasa yang bekerja, yang menyertai Tuhan Yesus, juga menyertai hidup saudara. Bahkan lebih daripada itu. Demikian juga bagi orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara mengalami sakit penyakit, biasanya itu adalah bentuk di mana Tuhan sedang mendidik saudara, sedang merendahkan hati saudara, atau sedang menegur saudara supaya berbalik kepada Tuhan. Bagian saudara adalah merendahkan hati, mengakui dosa dan pelanggaranmu, dan meminta pengampunan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah, engkau pasti disembuhkan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara bisa langsung berdoa meminta kesembuhan dan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Sebagaimana orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Tuhan Yesus berkata firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang sudah merelakan anaknya yang tunggal. Demikian juga Tuhan mau untuk kami sembuh dari segala sakit penyakit kami. Di pagi hari ini kami berdoa Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa nama-Mu, saudara-saudara kami yang sedang sakit di kesempatan kali ini, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka percaya kepadamu, maka kuasa kesembuhan itu sedang bekerja di dalam tubuh mereka, memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera, oleh karena Kristus Tuhan Allah kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pagi kita di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast Renungan Mutiara hari ini yang berikutnya. Kiranya kasih dan karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.